Oke, episode ke-5. Hah? Emang iya? Iyalah, episode ke-5 season 2. Emang iya, kesannya kayak kita gak janjian gitu. Tapi kalau ya kan gue gak tahu ini uploadnya iya yang sih, keberapa kan. tergantung mood aja ya. Dan harinya juga tergantung kita ya. Iya. Dan sebelum kita membahas apa, kita pengen ngasih tahu nih buat yang dengerin di Spotify, kita juga punya YouTube nih. Langsung aja lah ke YouTube-nya. Kita butuh dislike soalnya. Ternyata yang salah satu orang yang mendislike video kita istri gue cuy. Serius? Dia bilang, kan kalian pengen di dislike, yaudah aku dislike kayak gitu. Terus kayak gue bilang, wow. Yang dislike udah berapa sih? Nggak tahu gue nggak merhatiin yang dislike, coba deh. Kayaknya dikit deh. Gimana sih orang kita minta dislike juga? Baru berapa sih? Jadi YouTube kita namanya Podcast After Office Hours. 4 loh. 4, iya. Tapi yang like 18. Iya. Gimana Jadi, sih? kita harus ngomong gimana nih biar dapat dislike? Oke, jadi Harus ngomong patriarki. jadi kan kalau sebelumnya yang pakai baju rapi kita berdua. Kalau sekarang lo nih, karena di episode kali ini Noel suci banget soalnya. Iya. Gue yang ini suci. Karena dia tidak pernah melakukan perbuatan ini. Wow. Menurut dia. Tapi kan gue nggak tahu ya, maksudnya menurut orang-orang yang pernah dekat dengan Noel, maksudnya lawan jenis yang pernah dekat dengan Noel merasa apa tidak nih diperlakukan Semua lawan jenis yang dekat sama gue tuh teman, gitu kan? sahabat. Gimana lo mau dapat pasangan kalau misalnya mindset Gak usah lah diromantisasi. Ya udah, kali ini kita akan bahas tentang ghosting karena kita sebenarnya pernah bikin episode tentang ghosting, cuman setelah kita nggak banyak yang dengar. Banyak yang dengar. Semoga nggak ada yang sebenarnya itu lumayan. Iya. lumayan itu banyak lumayan yang tapi denger kenapa lumayan. kita pengen bahas lagi, karena lumayan lagi diomongin nih ternyata. Dan banyak yang request juga kemarin Banyak yang di Instagram, request. banyak yang minta. Jadi bahas sebenarnya ghosting. Jadi sebenarnya kalau di Pakai caps lock lagi. Gila, nggak nyantai banget. di sosial media tuh Noel sebagai customer service-nya orang-orang untuk podcast. Nggak tahu, gue kayak orang-orang tuh pengen aja nge-DM gue kayaknya. Boleh. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kalau menurut lo sendiri ghosting itu apa? Menurut gue ya. Iya. Yang tidak pernah melakukan ini. Iya, gue nggak pernah sih kayaknya ya. Seingat gue. Tahu kan? Kalau ada yang denger ini dan merasa gue ghosting ke dia, enggak, gue nggak ghosting. Gue cuma lagi fokus ke diri gue aja. Oh. Gue lagi fokus ke diri sendiri. Tapi kalau menurut lo ghosting itu apa? Apa ya? Ini in terms of relationship lah ya. Hubungan romantis ya berarti ya. Bisa jadi romantis. Mungkin yang tadinya ghosting tuh lebih kayak, soalnya gue selalu sanksi kalau dibilang kayak ngilang tiba-tiba gitu. Misal gini, gue deketin cewek nih. Nggak deketin deh. Gue bersahabat dengan seorang cewek. Kok di Ya udah nggak bersahabat deh. Gue temenan sama cewek. Gue temenan nih sama cewek ya. Tapi ini sekali lagi dari sudut pandang gue ya. Gue nggak tahu orang-orang di luar sana gimana. Menyelamatkan nyawanya. Jadi misal gue nih deket temenan sama cewek, ngobrol, tapi gue baru kenal juga sama cewek ini. Oke, misalnya lagi di bar gitu ya. Baru kenal gitu atau gimana nih maksudnya nih definisinya? Iya, baru kenal, entah lu project bareng atau lu ya temennya temen gue gitu ya, project bareng lah misal. Gue baru kenal, ngobrolnya seru sih, cuman kayak misal menurut gue udah lama-lama boring, terus gue jadi nggak ngajak dia ngobrol lagi. Tapi kan memang dari awal kita kayak baru kenal nggak sih? Iya nggak sih? Oh iya, berarti ini lebih dari. Jadi ketika gue, tapi kalau dia misal ngajak ngobrol gue, ya gue tetap respon. Dan misal gue ada hal yang membuat gue inget ke dia, ya gue nge-share gitu loh. Oh, ya, jadi dia hanya sebagai orang pelampiasnya ketika lo ingat bukan bukan pelampiasan, tapi lebih kayak kan tadinya temenan, tapi gue nggak temenan selama itu juga, which is berarti topik obrolnya pun nggak sebanyak itu dong. Terbatas. Beda sama kayak misal gue ngobrol sama lu, atau misal teman yang cewek deh. Tania misalnya ngobrol sama Tania, gue temennya udah lama. Gue bahkan kayak obrolan yang terjadi 2 tahun lalu entah karena apa kan gue bisa tiba-tiba terus gue tahu preferensinya dia, gue tahu dia sukanya apa gitu-gitu kan. Jadi lebih banyak knowledge gue gitu loh. Jadi lebih banyak topik yang bisa gue ajak ngobrol. Oke, berarti ini lebih ke arah kuantiti pertemuan atau kuantiti lama waktunya lo berteman sama seseorang apa segala macam. Justru menurut gue ghosting tuh
Nggak ada. Oh, menurut lo nggak ada? Maybe. Kalau menurut gua, ghosting itu adalah ketika seseorang udah punya niat untuk deketin, Oke. tiba-tiba di tengah jalan dia cabut gitu aja. Ya udah, gue setuju deh sama lu. Mengamini gua. Gue dari tadi kayak pembelaan ya. tapi oke lah, apapun itu definisinya, mungkin yang dengar atau yang nonton punya Ya, definisinya tapi masing-masing. kalau sesuai dengan apa yang beredar di masyarakat ya itu yang tadi lu bilang Iya, sih iya. benar. Lu udah pengen deketin, nggak jadi. Jadi ini ada tujuan pengen deketin dulu, terus tiba-tiba, ngilang. Iya, cabut. Nah, tapi kalau menurut gue ya, dari gue duluan, kenapa ini dari segi cowok ya? Karena kan kita nggak Iya, tahu kan dari kita cowok. Iya, kalau dari segi pemikiran segi cewek nggak tahu gue. Kalau dari segi cowok mungkin kalau misalnya nih yang denger cewek gitu, terus tiba-tiba gebetan lo cabut gitu aja, bisa jadi dia karena boring. Bosan. Iya, bosan. Karena lo tadi juga udah sempat bilang kan, ya mungkin gue boring. Udah nggak tahu topik apa yang dibahas, udah nggak tahu mau ke arah mana tujuannya, gitu-gitu aja, stagnan, ya udah dia cabut. Ya, bisa. Lo menjaga sekali ya. Oke, let's say lu udah punya niat mau deketin gitu ya. Terus nggak jadi. Nggak jadi. Gara-gara bosan. Gara-gara bos. Karena orangnya boring gitu ya. Iya, atau bukan orangnya aja, situasinya juga bisa. Itu yang tadi gue sebut kan. Jadi ketika ngobrol, makin lama nggak nyambung gitu loh. Iya. Ya bukan salah siapa-siapa sih menurut gue ya. Jadi cuma simply orangnya membosankan aja. Simply orangnya yang membosankan. Orangnya itu maksudnya si ceweknya atau si cowoknya? Entah membosankan atau ya nggak nyambung aja. Udah menemukan sisi nggak nyambungnya berarti ya? Iya, udah menemukan sisi nggak nyambungnya. Oh, maybe. Iya, maybe ya. Hati-hati banget ya. Enggak, gue nggak. Bahkan kayak udah lama banget gue deketin cewek bahkan. Oh iya. Iya sih. Iya. Nggak tahu sih, gue lupa. Tapi kalau lo sendiri pernah nggak jadi korban ghosting? Korban ya? Iya, korban. Pernah. Waktu di episode itu bukan yang gue pernah bilang ya? Iya, enggak, ini gue biar lo kebuka aja lagi, siapa tahu kan ada yang baru dengar, ada yang baru nonton. Kayaknya deh, ada. Oke, terus habis itu ada alasan lain nggak? Dari menurut lo nih, alasan lain cowok tiba-tiba cabut gitu aja? Boring. Recall dari gue tuh kayaknya. Enggak, lo aja yang nyebut lah. Oke, kalau menurut gue bisa jadi dia ketemu orang lain yang lebih. Jadi fasenya dari boring, dia ketemu cewek lain yang lebih bisa mengisi obrolan atau mengisi momen-momen berharganya atau apapun itulah sebutannya. Bisa. Akhirnya dia pindah. Bisa. Pindah agama. Wah, anjir. Ribet tuh urusannya. Jadi transfer pemain gitu ya kalau di bola. Ibaratnya kayak ya gitu ah. Oh iya, jangan-jangan satu alasan orang ghosting beda agama cuy. Maybe. Oh, jadi di awal tuh dibutakan. Tapi kan kita nggak tahu juga ya, kalau misalnya baru kenal kan nggak mungkin langsung nanya agama ya. Loh, waktu itu gue kan pernah cerita, gue waktu sama mantan gue. Iya. Deket, gue nggak tahu kalau dia sholat. Iya, ternyata dia beda agama sama lo ya. Ternyata dia sholat. Habis itu bisa juga karena punya kesibukan baru. Ya, itu mungkin banget. Misalnya nih, ya sebenarnya kalau ghosting itu nggak di relationship ya, kayak di podcast ini juga kan. Misalnya ini lagi pandemi, kalau misalnya udah kita sibuk masing-masing, bisa jadi kita nggak rekaman. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau kita ngomongin ghosting ya, ketika ada orang yang bilang kalau dia di ghosting, padahal belum tentu orang yang melakukan itu merasa dia mengghosting orang gitu. Oh. Iya nggak sih? Iya. Balik lagi ke yang tadi ya. Tapi ini yang makanya berarti orang yang bilang dia di ghosting sebenarnya udah punya ekspektasi. Dia berekspektasi bahwa orang itu deketin dia, ya nggak sih? Iya. Which is menurut gue enggak. Dan kadang menurut gue cewek-cewek cakep gitu ya, itu kadang suka punya waham gitu loh. Suka punya kayak dia merasa semua cowok yang deket, yang mau temenan sama dia tuh mau deketin dia gitu. Ini tapi beberapa cewek kan, nggak semuanya kan. Cewek mostly yang gue lihat ya so far cewek-cewek. Pengalaman Noel, ini kita nggak menyamaratakan ya. Cewek-cewek yang cakep gitu ya, yang cantik. Merasa kalau cowok mau temenan sama dia ya mau deketin dia gitu. Ada maksud lain ya? Padahal belum tentu. Bisa aja mau ngerampok lu. Bisa aja mau minjem duit. Iya, bisa mau merampok, mau mencuri. Bisa aja buat pansos. Mau menipu. Iya. Enggak semuanya mau deketin lu. Iya. Gitu. Ini kayak ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Enggak. Oh, enggak.
Cuman dari observasi gue. Observasi. Soalnya beberapa temen gue ada yang sok-sokan deketin cewek cakep kan. Terus ya gitu deh. Berakhir tidak enak. Tapi kalau menurut lo ya, tadi kan lo ada sebuah statement, jangankan si cowok itu tidak berniat untuk ghosting. Nah berarti salahnya di siapa nih? Salahnya? Ya kan makanya tadi ekspektasi yang tidak bertemu ya. Iya, tidak ya. Iya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah sebenarnya ya. Nggak, tapi gini, gue kan tadi gue bilang, gue pernah lah di ghosting cewek pernah. Iya. Satu hal yang kemudian dan abis itu kan gue ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman gue yang cowok misalnya, yang merasa dia pernah mengghosting orang. Kalaupun lu merasa lu pernah mengghosting orang, belum tentu orang yang lu ghostingin merasa dighostingin, iya kan? Iya. Makanya ini ada permainan ekspektasi yang menurut gua kalau nggak match, kalau nggak ghosting itu cuma dibuat-buat aja. Sebenarnya ini istilah yang dibuat-buat. Sebenarnya, tapi tidak salah juga ketika ya lu merasa lu dideketin, orangnya cabut, lu bilang lu dighosting ya sah-sah aja, karena semua orang kan boleh berpendapat boleh. Nah, ketika gue ngobrol, ketika gue coba berpikir tentang fenomena ini ya, menurut gue ketika lu merasa lu di ghosting dan ketika gue di ghosting juga gitu ya, gue merasa bukan gue yang salah, tapi mungkin orangnya aja yang lagi, ya tadi yang lu bilang, entah dia ketemu orang lain, which is sangat sah-sah aja. Iya, karena belum ada ikatan. Iya, karena belum ada ikatan dan ya gue bukan siapa-siapa juga untuk gue lebih baik gitu, enggak juga kan, dan gue juga nggak punya hak untuk nanya. Yang kedua, punya kesibukan baru tadi yang bilang kan. Ya bisa aja emang orangnya, atau orang itu justru merasa bahwa kayaknya gue belum siap untuk pacaran, terus dia ghosting. Iya. Justru bagus dong, karena daripada dia menyakiti setelah udah lu jadian. terhindar dengan mental orang yang sebenarnya belum siap untuk pacaran gitu, daripada cuma jadi toxic. Menurut gue akan jadi toxic gitu. Dan gue yakin ketika waktu itu lo di ghosting belum punya pemikiran kayak gitu ya. Iya kan? Iya. Jadi ibaratnya, jadi gini simpelnya adalah buat kalian yang lagi ngerasa di ghostingin, mungkin sekarang kalian kesel atau sedih gitu, tapi mungkin 2 atau 5 tahun ke depan lu ngerasa bersyukur banget untungnya tidak diterusin. Bisa jadi seperti itu kan? Bisa banget. Atau ya lu makin sedih. Makin sedih dan makin nyesel ya? Makin overthink. Ya, balik lagi ke situ overthinking. Nah, jadi gue mungkin perlu menegaskan untuk orang-orang yang dengar gitu yang merasa di ghostingin. Soalnya mau beberapa banyak yang suka malah membuat di ghosting ini menjadi sesuatu yang sedih gitu. Dan jadi momen dia punya alasan untuk gue lagi down banget. Iya. Bisa, boleh. Lu down, lu sedih ya. Tapi ya tadi yang gue bilang bisa jadi bukan salahnya bukan di lu sih. Orangnya aja yang lawan main lu itu aja yang lawan main. Mungkin entah dia sedang bermasalah, entah kesibukan baru, entah ketemu orang lain atau gimana. Atau jadi, mungkin bukan salah lu sebenarnya. Iya, atau mungkin dia tidak mau melibatkan lo di situasi terpuruknya orang itu. Bisa. Kan? Jadi jangan kayak apa ya? Jangan kayak gue salah apa ya? Gue harus gimana dan segala macam enggak gitu. Jadi ya lu santai aja dan bisa menghadapi itu dengan lebih positif sih menurut gue ya. Ya ambil positifnya aja. Siapa tahu sekarang lo di ghosting, berikutnya enggak. Abis itu di ghosting lagi. Gitu ya terus ya. Iya. Tapi buat temen-temen nih mungkin punya pendapat lain, coba dong tolong. Kalau menurut lu gimana? Siapa yang salah? Kalau menurut gua, apa yang salah orang tuanya atau temennya? Yang salah tuh dianya. Maksudnya yang merasa menjadi korban. Jadi yang salah korbannya? Kalau menurut gua. Wah, victim blaming lu. Bukan gitu. Maksud gua adalah salah bukan berarti tapi lebih ke arah mindsetnya. Kalau misalnya dia melihat fenomena ghosting ini negatif terus, ya udah lo nggak akan bisa belajar untuk lebih bijak ke depannya kalau kejadian ini terulang lagi. Misalnya, tadi kan kita nyebutin 3, boring, ketemu orang lain, punya kesibukan baru. Logikanya, kalau misalnya orang itu menjadi prioritasnya, sesibuk apapun dia punya waktu, ya katakan sekedar WhatsApp atau nelpon, nggak ngilang gitu aja. Kalau menurut gua. Oke. Jadi ibaratnya sebelum dia ghosting dia gue mau ghosting ya. Minta izin ya. Iya. Nggak, jadi kasih info supaya nggak salah persepsi, tidak berbeda-beda. Jadi udah sepakat. Oke, yang gue lakukan sekarang adalah ghosting. Dan itu udah ada perjanjian di awal. Jadi kalau misalnya gue tiba-tiba 6.000.
Jadi kalau menurut gue gitu, jadi salahnya itu bukan berarti salah karena orang, ibaratnya salahnya beda nih, bukan kalau orang nyuri ketahuan salah, tapi ini salah dalam arti cara berpikirnya mesti diubah tuh. Mungkin ada sesuatu yang kenapa ya gue boring, kenapa ya orang itu bisa ketemu orang lain yang lebih menarik ya. Setiap orang pasti sekeren-kerennya lo akan ada yang lebih keren, tapi gimana caranya ketika lo udah berekspektasi sama si dia buat diri dia menjadi nyaman sama lo. Kalau menurut gue seperti itu. Ya makanya balik lagi ke kalau tadi sih ya kita memang sering sering melontarkan kata boring ya. Kayak gue orangnya tuh bosanan banget memang. Jadi once ngobrol sama orang yang nggak bisa keep up ya pasti gue akan sangat-sangat bosan. Iya. Cuman kalau dibilang lu salah karena boring, mungkin bukan gitu, tapi lebih ke obrolannya aja yang nggak nyambung ya. Jadi bukan salah lu juga dan bukan salah gue juga. Iya. Bukan salah gue kalau gue bisa ngomongin banyak hal. Sombong. Nggak, maksudnya ya bukan salah gue kalau gue emang mikirnya ya gimana gue mikirnya dari A sampai Z gitu. Iya, karena jam terbangnya mungkin atau pengalamannya lebih banyak. Ya, karena mungkin gue baca buku atau gue bacot aja. Isinya tapi nggak ada gitu. Isinya nggak ada. Tapi ya gitu. Gue soalnya kalaupun gue melakukan kayak gue ngilang gitu ya, emang alasan utamanya biasanya karena boring sih. Bukan karena ketemu orang lain, bukan karena punya kesibukan baru. Mostly karena partner obrolan gue itu boring. Pasti itu gue abis itu udah. Tapi ada kemungkinan balik lagi ngobrol nggak? Ada ya. Ada kesempatan kedua. Enggak, kalau kesempatan nggak bisa dibilang kesempatan kedua juga, lebih kayak yang kan tadi gue bilang, makanya gue setiap ketemu orang intensinya berteman. Jadi ya ketika misal tadinya chatnya intens terus jadi berkurang ya tetap temenan lah. Iya, karena emang dari awal nawa itunya berteman ya. Iya, kan berteman dengan semua orang gitu. Iya, kita harus berteman sama semua lawan orang. jenis yang ini sama gue berteman kok. Dan baiknya adalah bukan kabar baik ya, hikmah yang bisa diambil. Ya anggap aja siapa tahu orang itu emang gak pantas buat lo gitu. Jadi jangan ngerasa wah gila gue udah ngarep banget sama dia, kesannya ghosting, kesannya di PHP ini. Anggap aja orang itu adalah mempersiapkan mental lo ketemu orang yang lebih baik gitu. Anggap aja orang itu dajal.